Oke, halo semua. Jadi kali ini kita akan membahas modul 5, yaitu tentang segment and interim financial reporting. Nah, modul ini nggak seberapa susah kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman benar-benar dengerin, menyimak, seharusnya kalian pasti langsung paham kok. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit. Jadi di sini tuh kita bakal mengidentifikasi segmen operasi gitu. Nah, nanti segmen operasi yang sudah kita identifikasi, kita lihat nih mana yang berpotensial untuk kita laporkan. Nah, informasi dari segmen ini tuh akan berguna untuk perusahaan dalam menganalisis laporan keuangan itu yang lebih secara efektif gitu. Nah, cara kita melakukan identifikasinya tuh kita menggunakan threshold atau ada namanya tes ambang gitu. Nah, di sini tuh kita menggunakan 3 tes. Yang pertama revenue test, yang kedua asset test, dan yang ketiga profit test. Nah, dari ketiga ini kan kita akan menemukan nih, mana sih segmen operasi yang reportable gitu, yang layak untuk kita laporkan. Nah, setelah melewati 3 tes ini, akan ada tes juga 75% revenue test. Biasanya 75% revenue test ini nanti itu dia akan bergunanya itu untuk melihat kira-kira dari segmen yang udah dites dari ketiga ini tuh dia layak nggak sih selanjutnya atau dia perlu segmen tambahan untuk dilaporkan lagi. Seperti itu. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan soal. Aku akan bahas dulu dari problem 5.1 ya. Jadi di sini tuh S3 Corporations itu home country-nya itu di US. Nah, tapi operation-nya dia tuh nggak hanya di US, tapi ada di beberapa negara lainnya. Nah, di sini dia memiliki operating segment-nya itu yang ini. Dan kalau kita lihat required-nya itu, kita tuh harus buat jadwal operating segment dengan menggunakan 3 tes tadi, yaitu 10% revenue test, 10% asset test, dan 10% profit test. Kemudian, dia juga tanya, kira-kira dari operating segment ini tuh, mana sih yang memenuhi salah satu tes saja, at least one of the test. Nah, gitu. Kita bakal lihat nanti setelah kita melakukan tes ini, baru kita dapat menentukan kira-kira tes mana sih yang operasi segmen mana sih yang termasuk gitu. Dan kita akan juga membuat jadwal segmen operations. Nah, nanti ini informasinya ini bakal berguna untuk kita tunjukin ke pihak eksternal yang ingin melihat operasi segmen di perusahaan kita. Seperti itu. Jadi yang pertama kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kan kita disuruh tes nih revenue test. Kita lihat dulu dari tabel ini. Yang termasuk dalam revenue test itu adalah bagian 2 ini. Sama total revenue yaitu ada 3 ini. Nah, itu kita bakal buat tabel seperti ini. Untuk US sampai South Africa itu kita dapat dari atas ini atau bisa juga dari ini. Kan dia bilang operationnya itu nggak hanya di US, tapi ada di beberapa tempat lainnya. Nah, kemudian unaffiliated ini kita dapat dari sini. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, untuk affiliated-nya itu juga sama, langsung dari soal, kita masukin. Dan karena total revenue-nya juga udah ditulisin, langsung ada di soal, berarti kita langsung salin juga ini. Ini tuh total dari ini tambah ini, gitu. Nah, setelah itu, sampai sini, kan ini revenue test. Berarti kita lihat dari total revenue. Total revenue di sini tuh 255.000. Berarti cara cari revenue testnya 10% dikalikan dengan 255.000. Kita dapat 25.500. Itu ini 10%. Nah, terus gimana caranya sih kita bisa dapat reportable yes atau no? Itu dari kita membandingkan antara total sales dengan 10% tesnya. Nah, karena ini melebihi dari 25.500, maka dia itu yes. Berarti dia reportable, yaitu dia memiliki potensi untuk dilaporkan. Tetapi ketika dia di bawah dari 25.500, itu no, berarti dia tidak memiliki potensi untuk dilaporkan. Nah, terus kita bisa simpulkan, berarti yang reportable segmennya itu adalah US, Kanada, dan Meksiko. Nah, total ini kita dapat dari ini. Terus kita jumlahkan.
yaitu 210.000. Berarti dari revenue test yang jumlah yang dapat kita laporkan sebesar 210.000, terdiri dari ketiga segmen ini. Gitu. Kemudian yang B itu kita lihat dari 10% aset test. Nah, gimana cara kita lihat aset? Nah, ini yang bagian soal yang tabel ini. Nah, dari ini semua kita totalin, Mbak, ada berapa sih total asetnya. Nah, kalau teman-teman juga mau lebih dipermudah dibuat tabel kayak gini tadi juga boleh. Cuma ini biar lebih singkat aja, kita langsung lihat dari soal. Tapi kalau teman-teman mau buat juga bisa jadi kayak ini US. Dan ini sebagainya. Terus ini asetnya, terus ini 10% aset, terus ini di sini tulis reportable. Nah, cuma kita di sini langsung aja, kan total asetnya 250.000. Berarti 10% 250.000 itu adalah 25.000. Berarti tesnya kita bandingin dengan 25.000 dari kelima segmen operasi ini. Nah, ternyata di sini yang memenuhi itu hanya US, karena 250.000, jelas ya, lebih besar dari 25.000. Terus Kanada, dan juga South Africa. Berarti reportable segmennya adalah 3 ini. Untuk jumlahnya pun kita ambil dari sini. Angkanya dari sini. Gitu. Berarti yang yes itu hanya US, Kanada, dan South Africa. Terus kita catatkan. Nah, untuk yang ketiga juga sama bagian C, yaitu profit test. Nah, profit berarti kita lihat dari operating profit. Nah, di sini contohnya kalau kita buat tabelnya. Kalau tadi kita buat tabel juga buat yang aset test, berarti di sini gantinya segmen aset. Gitu. Nah, terus ini kita cuma tinggal dari soal, ini juga dari soal, yang bagian ini tadi. Nah, terus tesnya juga sama. Kita lihat total profitnya di sini adalah 50.000. Berarti 10% tesnya adalah 50.000 dikalikan dengan 10%, yaitu adalah 5.000. Dan kalau kita bandingin, ternyata semuanya lebih besar. Nah, kalau kita lihat yang bagian berhasil nih, kan dia sama nih. Kalau sama berarti dia memiliki potensi untuk dilaporkan. Tapi ketika dia 4.500, berarti dia no. Berarti dia tidak memiliki potensi untuk dilaporkan. Nah, berarti di sini semua yes. Berarti reportable segmennya adalah all segment, yang totalnya juga adalah 50.000. Gitu. Nah, untuk pertanyaan tadi yang nomor 2 itu, kira-kira dari operasi segmen ini tuh mana sih salah satu aja, at least ada satu yang termasuk dalam memiliki potensi untuk memiliki potensi untuk dilaporkan gitu. Nah, kan kalau kita lihat di sini US, Kanada, Meksiko. Ini US, Kanada, South Africa. Dan di sini ternyata keseluruhan. Berarti dari seluruh segmen operasi, di salah satu tesnya tuh mereka ada semua yang memenuhi. Berarti seluruh segmen, gitu, all segmen. Kemudian yang ketiga, ini kita buat jadwal yang nantinya tuh akan berguna untuk informasi ketika ada pihak-pihak lain yang ingin melihat gitu dari segmen operasi perusahaan kita gitu. Nah, kita buatnya jadi kita pisahin antara unupdated sama updated. Kemudian yang bagian sininya itu adalah operating segmen kamu tuh ada di mana aja sih. Operations kamu tuh di kota mana, di negara mana aja. Nah, ini semua tinggal kalian ambil juga ya dari soal yang bagian ini, terus tinggal kalian jumlahin juga. Nah, ini jumlahin di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini pembahasan kita untuk problem 5.1. Nah, kemudian aku bakal lanjut ke problem 5.2. Nah, jadi di problem 5.2 ini adalah Hazel Corporation. Dia itu mengoperasikannya tuh di US, tapi di US dia ini bukan, kalau yang tadi asli itu kan di US, tapi ada juga di beberapa negara lain. Kalau dia ini home country-nya memang di US, tapi yang bikin dia beda segmen operasinya adalah industri yang dia jalankan tuh berbeda-beda gitu. Nah, di sini ada beberapa segmen operasinya, ada concentrate and stone products, ada construction, terus ada lumber and wood products, ada building material, dan others. Nah, untuk dua ini tuh, ini ralat ya guys, jadi dua ini nggak bisa dianggap karena ini salah gitu. Nah, terus kemudian, jika kita lihat ada additional information-nya,
Kalau untuk yang lumber and wood products, itu tuh 2 jutanya diakui sebagai unaffiliated transaction. Nah, sisanya baru affiliated transaction. Kalau untuk building materials, ada 1,2 itu unaffiliated, baru sisanya affiliated. Nah, untuk require-nya, kita disuruh buat tes gitu. 10% yang pertama dari revenue test, kemudian dari 10% itu kita lanjutin nih ke 75% revenue testnya. Nah, habis itu kita buat jadwal, kayak memberikan informasi gitu tentang operasi segmen kita kepada pihak eksternal. Terus yang ketiga, kita akan melakukan rekonsiliasi segmen revenue dari yang kita udah miliki. Nah, kita langsung bakal bahas dari yang nomor 1 ya, requirement. Nah, jadi di sini sama buatnya kayak yang tadi problem 5.1. Yang bagian sebelah kiri ini itu dapat dari sini. Terus angka-angkanya itu juga kita dapat dari soal. Nah, cuma kita perlu perhatiin ada bagian yang lumber and building. Kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau kita lihat yang ini kan dia langsung, tapi ada additional information buat yang lumber sama building. Kalau unaffiliated mereka tuh hanya yang lumber 2 juta, yang building itu 1.200.000. Kalau kita lihat di soal, totalnya itu adalah 3,6. Berarti kan sisanya baru affiliated nih. Berarti 3,6 dikurangi dengan 2 juta. Kita dapat hasilnya 1,6. Buat yang building materials juga sama. 1 komanya dia itu unaffiliated. Totalnya ternyata 2 juta. Berarti sisanya kan buat affiliated nih. Berarti kita dapatnya 2 juta dikurangin dengan 1,2. Kita dapat hasilnya 800. Jadi ini diperhatikan ya guys. Iya dari soal, tapi karena ada additional information, berarti ada pemisahan antara unaffiliated sama affiliated. Tapi untuk soal ketiganya, sisanya yang constraint construction sama others, ini kan nggak ada tuh additional information-nya. Berarti semuanya termasuk dalam unaffiliated, dan affiliated-nya berarti 0. Kemudian total revenue-nya tinggal ini ditambah dengan ini. Untuk kebawahnya juga sama. Terus, ya kita jumlahin ini, ternyata total revenue-nya itu adalah 9.750. Nah, bagian ini kita cari hitung sendiri ya. Kalau tadi yang pertama itu ada di soal, kalau ini kita jumlahin sendiri. Dan dari total revenue ini, kita bisa revenue test yang 10%. 10% dikalikan dengan 9.750.000. Kita dapat hasilnya 900.075.000. Sorry. Nah, kemudian kita bandingin dari ini sama ini. Ternyata yang pertama constraint itu dia 0 karena dia kurang dari 975.000. Berarti yang di atas itu berarti baru kita bisa tulis dia yes. Nah, ternyata yang yes itu adalah ketiga ini. Construction, lumber, and buildings material. Nah, kita buat nih reportable segmennya. Untuk jumlahnya ini, kita dapat dari yang bagian ini, total revenue. Oh, enggak, sorry. Jadi, untuk ini, kita dapatnya dari yang unaffiliated aja. Nah, kenapa kita masukin yang ini aja? Karena setelah ini kita mau hitung yang 75% revenue test. 75% revenue testnya berarti gimana? Kan kita udah dapet nih total reportable segment itu 5,7. Dan dari 5,7 ini, itu kita bandingin kalau 75% revenue test itu, dia kira-kira masih memenuhi nggak ya? Nah, kita ambil tes yang revenue dari mana? Itu dari sini. 7,3. 7.350.000. Nah, kita kalikan dengan 75%-nya. Kita dapat hasilnya tuh 5.512.500. Nah, ini yang kita bandingin. Nah, ternyata dia masih lebih besar kan reportable segmentnya. Berarti kita bisa artiin ketika dia udah melewati 75% tes, dia tuh udah nggak perlu segmen tambahan lagi untuk memenuhi tes revenue test yang 75% ini.
Tapi semisal nih kalau hasilnya yang di sini itu adalah 5.200.000, itu kan lebih kecil nih dari 5.500.000. Berarti ada perlu tambahan segmen lain. Nah, segmen tambahan lainnya itu, nah di sini kenapa aku ambilnya yang Construct and Stone, karena nilainya lebih besar. Yang seharusnya ketika dia 5.200.000 kita tambah dengan 900.000, berarti kan hasilnya udah 6.100.000, dia lebih besar dari ini kan. Berarti udah termasuk dalam reportable segment. Nah, kalau misalkan masih kurang, kita tambah lagi baru yang others. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang jadwal yang akan kita buat untuk kita berikan informasi ke pihak eksternal, itu sama contohnya dengan yang seperti yang kita buat di problem 5.1. Cuma yang kalian harus perhatiin ya guys, yang kita masukin itu hanya yang reportable segment, yang dia memenuhi tesnya gitu. Nah, aku balik sebentar ya ke ini. Kenapa kalau yang di sini tuh di sini bisa masuk semua? Karena dari ketiga tes ini tuh mereka tuh ada yang memenuhin gitu. Meskipun kayak yang Brazil ya, Brazil kan cuma di satu tempat nih, cuma di profit test. Nah, tapi kan dia memenuhin gitu kan salah satu. Nah, berarti mereka juga bisa masuk dalam informasinya gitu. Nah, berarti kemudian setelah kita masukin ini tinggal unaffiliated sama affiliated-nya bisa dapat langsung dari bagian yang ini. Totalnya juga bisa langsung kalian ambil aja. Jadi buat tabelnya seperti ini. Jangan lupa yang tadi kita ambil dari yang reportable segment aja. Nah, kemudian untuk perhitungan reconciliation-nya dari reportable segment, itu nilainya dari sini. Kemudian other segment, itu dapat dari mana? Dari contract, kita tambah dengan others. Berarti 900 ditambah dengan 750.000. Nah, kemudian, atau bisa juga dari sini. Ini others yang dimasukkan. Oh, sorry guys. Jadi, kalau buat yang ini kan kita masukin nih, yang dari yang 3 reportable segment. Tapi bagian other segment yang tidak memenuhi, digabung aja langsung. Jadi 900.000 ditambah dengan 750.000. Gitu. Nah, nanti kita bisa dapat langsung hasilnya kan di sini. Hasilnya itu ketiga ini harus sama juga dengan hasil yang di sini. Gitu. Nah, kemudian untuk yang affiliated revenue kita dapat dari mana? Affiliated revenue itu berarti dari 1.600.000 ditambahkan dengan 800.000. Gitu. Tapi jangan lupa dia mengurangi. Kita mau mengurangi kalau dikurangi dengan affiliated-nya dapat hasilnya berapa? Nah, ini adalah hasilnya. Berarti ini segmen revenue dari corporation-nya. Gitu. Nah, sekian mungkin pembahasan untuk modul 5. Kalau misalkan nanti ada yang belum jelas, mungkin bisa ditanya langsung waktu pertemuan di Teams, atau mungkin bisa langsung tanya aja ke asdos kalian masing-masing gitu. Terima kasih.